mengasihi, Tuhan tidak membedakan kepada saudara dan saya, kita semua yang ada dimanapun saudara saat ini berada. Sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi akan kita semua orang. Kasihnya itu besar. Mengapa Tuhan mengasihi? Mengapa manusia membutuhkan belas kasih daripada Tuhan? Karena kita manusia ini telah jatuh ke dalam dosa, telah hilang kemuliaan Allah, sehingga membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu sulit dan mustahil kita bisa datang ke hadapan hadirat, karena kita berada dalam kondisi yang telah terpisah. Tuhan Allah yang Maha Suci, manusia penuh dosa dan penuh dengan segala kesalahan. Ada jalan yang dapat menunjukkan bahwa kita untuk dapat kembali ke hadapan hadirat-Nya, sehingga tidak terhalang oleh karena dosa dan kesalahan kita. Terus bagaimana caranya kita supaya bisa datang ke hadapan? Karena keadaan manusia ini sudah penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, dengan dosa. Dosa inilah yang membuat kita ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu sulit. Itu karena dosa. Yang memisahkan kita dengan Tuhan Allah kita itu karena dosa-dosa kita, dosa-dosa saudara. Namun Tuhan sangat mengasihi saudara saya ini, supaya kita manusia dan beroleh pertolongan. Bila manusia berkenan membuka hatinya dalam kehadiran Allah dalam kehidupannya, yang telah menjadi manusia, yang telah menjadi manusia yang menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Karena Tuhan mengasihi, kasih Tuhan itu sangat besar. Tidak ingin kita dan saudara semua ini binasa, maka dengan rela datang ke dalam dunia, menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia. Dia menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia dari dosa kesalahan manusia. Karena manusia sudah kena kutuk, maka kehadirannya untuk menebus kita dari kutuk dosa itu. Maka datanglah Yesus ke dalam dunia. Kata Rasul Paulus mengatakan dalam firman, di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang olehnya kita beroleh dapat keselamatan.
Berkenanlah orang yang berdosa dan mendengar akan firman Tuhan. Dan orang itu membuka hatinya. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat ke-24. Sesungguhnya bila seseorang mendengar suara dan membuka hatinya dan menerima, orang itu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup, tidak perlu dihukum. Berkenan mendengar firman Tuhan dan membuka hatinya untuk menerima kehadiran Tuhan dalam hidupnya, maka orang yang berkenan mendengar dan berkenan membuka hatinya untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dalam dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya satu jalan, hanya beriman di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya berkenan seseorang percaya untuk menerima bahwa jalan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Sebab di luar Yesus tidak ada jalan kebenaran. Hanya satu jalan untuk datang ke surga, untuk satu jalan tiket masuk surga, hanya iman kepada Yesus. Sebab di luar Yesus tidak menjamin keselamatan. Amal bakti saudara tidak bisa menjamin keselamatan saudara. Keselamatan itu anugerah pemberian Tuhan dengan cuma-cuma. Hanya iman kepada Yesus, maka engkau akan selamat. Maka engkau akan boleh mendapat anugerah keselamatan daripada Tuhan. Dan tidak lagi menanggung dosa dan kesalahan. Sudah ditanggung, kutuk kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dan Yesus mati di kayu salib. Mati karena dosa-dosa. Dosa-dosa saudara. Dosa-dosa manusia. Dia mati dan dikubur. Pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, menunjukkan dia adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa, menunjukkan keilahiannya, yang apa yang dikatakan itulah. Maka dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kemahakuasaannya dan membuktikan, membawa kepada saudara dan saya untuk beriman kepadanya. Maka keselamatan Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita mengucap syukur oleh berkat kasih karunia. Oleh berkat kasih karunia Tuhan, maka kita agar kita dapat memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Segala puji dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Syukur kita naikkan ke hadapan hadirat-Nya. Itu tanda kebesaran kasih Tuhan dinyatakan lewat kehidupan setiap orang yang berkenan kepadanya dan membuka hati dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Maka orang itu boleh mendapatkan anugerah keselamatan.
pula. Hanya iman di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Dia juru selamat walaupun dosa umat manusia, yang menjamin keselamatan manusia, yang menyediakan manusia, yang membuka hatinya, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya, telah disediakan tempat di mana Tuhan berada. Di situ orang akan ada bersama dengan Dia. Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima Kristus, bagi orang yang menerima kehadirannya dalam kehidupannya. Bukan lagi kita yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami suatu kematian sekarang dan untuk selamanya. Karena kuasa maut tidak berkuasa lagi. Orang yang percaya akan boleh mendapatkan hidup kekal bersama. Hidup kekal adalah hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Maka alam maut tidak akan dapat mengguncangkannya. Hanya percayalah dan terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi dalam kehidupan Bapak dan Ibu saudara sekarang dan di mana saja saudara berada, berkenan membuka, mendengar, membuka hatinya, membuka hati saudara, berkenan saudara membuka hatinya. Maka kehadiran Tuhan dalam hidupmu, bukan kamu lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup dalam kehidupanmu. Maka engkau boleh mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.